Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku The Eight Habit. Setelah kita kemarin bahas di bab 4 ya tentang The Unopened Birth Gift, bahwa manusia itu punya setidaknya 4 ya kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kalau dioptimalkan maka itu akan membuat manusia itu bisa mencapai potensinya dan akhirnya ya bisa mengatasi ya situasi-situasi yang oleh manusia modern ya dikatakan sebagai situasi yang menyakitkan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih kemudian ya potensi tersebut bisa diekspresikan. Jadi kita akan masuk ke dalam bab yang kelima. Di bab yang kelima ini masih bagian dari part pertama, yaitu soal find your voice. Nah, setelah kemarin kita memahami adanya potensi diri kita, sekarang gimana mengekspresikannya, gimana mengaktualisasikannya, yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita akan masuk ke dalam chapter yang kelima atau bab 5 yang judulnya Express Your Voice, Vision, Discipline, Passion, and Conscience. Nah, ini 4 kata dalam judul bab ini itu sebenarnya adalah nanti akan kita lihat sebenarnya bentuk praktek dari potensi, 4 potensi yang diberikan kepada kita itu ya. Nah, sehingga ada satu quote yang membuka bab ini, yaitu bunyinya most powerful is he who has himself in his power, dari Seneca ya. Seneca ini salah satu filsuf stoik gitu, yang ya kalau di kalimat ini memaksudkan ya bahwa orang yang dianggap paling powerful adalah dia itu yang bisa sanggup menguasai dirinya. Nah, atau kekuatan utamanya adalah kekuatan untuk menguasai atau mengendalikan dirinya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini jadi Pak Stephen Covey membahas bahwa kalau kita mempelajari ya para great achievers, jadi mereka yang punya greatest influence on others ya, those who have made significant contributions. Nah, jadi bukan sekedar orang-orang yang sukses biasa nih, tetapi yang signifikan dalam kehidupan. Dan menariknya kalau saya memahaminya nanti di contoh-contoh berikutnya, tentu saja ini bukan hanya memaksudkan orang-orang yang let's say sukses secara karir, kekayaan begitu ya, tetapi orang-orang yang betul-betul meninggalkan dampak bagi kehidupan. Dikatakan bahwa ada pola atau ada pattern gitu ya. Nah, yaitu pertama adalah mereka itu orang-orang yang persisten ya, dan punya inner struggle, yang orang-orang betul-betul dalam bahasa mudahnya ngotot gitu kali ya. Yang ya kalau dikaitkan dengan bahasan sebelumnya, 4 kecerdasan itu ya atau kapasitas yang dimiliki manusia itu betul-betul mereka optimalkan. Jadi untuk mengoptimalkan kapasitas mental mereka punya visi, untuk mengoptimalkan kapasitas fisik mereka punya disiplin. Nah, untuk mengoptimalkan kapasitas social emotional mereka punya passion dan compassion gitu ya. Dan untuk mengoptimalkan kapasitas spiritual mereka punya conscience atau menggunakan hati nuraninya. Nah, ini adalah manifestasi kata Pak Stephen Covey yang merupakan ekspresi dari voice, atau voice itu bisa dibilang sebagai panggilan jiwa seseorang. Jadi kalau di summary ya, visi itu apa sih maksudnya? Visi itu boleh katakan sebagai melihat ya dengan mata pikiran ya, mind's eye ya, tentang apa sih yang mungkin, what is possible in people, in projects, in causes, and in enterprise. Jadi kemampuan untuk menggunakan mata pikiran kita. Tentu saja bukan mata fisik, karena mata fisik gak bisa melihat sesuatu yang selain di depan mata kita kan. Tapi mata pikiran memungkinkan kita melihat sesuatu yang beyond, yang jauh. Itu sehingga kita bisa melihat apa yang possible, apa yang mungkin pada diri kita, pada diri orang lain ya, pada sebuah proyek yang kita sedang tangani, pada sebuah tugas yang kita sedang emban ya, pada sebuah perusahaan yang kita sedang berada di dalamnya gitu. Nah, ada quote yang menarik nih di bagian ini, yaitu William Blake yang mengatakan bahwa what is now proved was once only imagined. Jadi saya tuh kagum banget ya, bab ini tuh banyak banget quote yang kita kutip ya. Jadi apa yang saat ini ya terbukti ada, terbukti berhasil itu ya dulu cuman imajinasi, dulu cuman bayangan aja katanya begitu.
Nah, sehingga orang yang tidak punya visi, kata Pak Kofi, mereka akhirnya menegasikan, ya, mengabaikan kemampuan mereka, akhirnya seperti itu, karena nggak bisa melihat beyond apa yang terjadi sekarang. Nah, sementara itu disiplin itu adalah paying the price to bring that vision into reality. Jadi membayar harga kesungguhan, ya, untuk membawa visi itu menjadi sebuah kenyataan. Gitu. Jadi otomatis di sini ya berurusan langsung dengan kesulitan-kesulitan, ya, dengan fakta-fakta yang tidak mudah, dengan realitas yang tidak mudah untuk digerakkan, tidak mudah untuk diubah, gitu ya. Nah, akhirnya, ya, katanya disiplin nanti akan memungkinkan terjadi kalau kita menghubungkan, mengkonekkan visi dengan komitmen. Jadi visi itu sebuah pandangan ke depan. Nah, komitmen atau real action kita apa? Itulah yang disebut sebagai disiplin. Nah, yang ketiga adalah passion, ya, yang beliau katakan sebagai the fire, the desire, the strength of conviction. Ya. Jadi api yang sangat membara dalam diri seseorang untuk bergerak atau untuk menggerakkan. Dalam konteks dengan orang lain, maka beliau sebutkan ini sebagai compassion atau kasih sayang kita, kepedulian kita, ya, rasa peduli kita akan orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, yang terakhir adalah conscience, ya. Jadi kompas moral, ya, untuk mengatakan apa yang benar, apa yang salah, yang nantinya akan menggerakkan kita untuk mencapai kehidupan yang penuh makna dan penuh kontribusi. Nah, menariknya, ya, katanya Pak Kofi, ya, kita akan menemukan bahwa kata-kata yang kita akan dapati, ya, kalau kita ketemu sama berbagai orang yang tadi great achiever itu, mungkin bentuknya macam-macam, ya, tetapi sebenarnya intinya kurang lebih sama lah. Misalnya kayak kalau kita misalnya baca buku biografi atau kisah-kisah orang, atau mungkin bukan kisah orang, ya, memang orang yang kita temui sendiri misalnya, ya, itu akan punya misalnya ngomongin soal idealistik, ya, berpikir jangka panjang, pemimpi, ya, tapi kan intinya itu vision lah, ya. Nah, gitu. Kemudian di sisi lain ada orang-orang yang kemudian ciri-cirinya misalnya realistis, fokus, eksekusi, ya, berinisiatif, berkomitmen. Itu, ya, di summary intinya disiplin lah. Gitu. Ada orang-orang yang kemudian menunjukkan sisi-sisi optimistik, ya, penuh harapan, sinergistik, itu, ya, passion lah, dan compassion. Dan terakhir adalah orang-orang yang tadi, ya, yang great achiever itu selalu bicara soal sesuatu yang benar, yang salah, yang jelas, ya, kerendahan hati, etis, ya, keadilan, itu, ya, bicara soal conscience lah. Nah, menarik, ya, untuk kita cermati di sini Pak Kofi mengambil contoh, ya, bagaimana vision, disiplin, dan passion itu sudah terbukti, ya, membuat banyak orang itu bisa menjadi pemimpin dunia. Ya, jadi misalnya diambil beberapa contoh, ya, karena beliau orang Amerika, ya, maka beliau ambil contoh Pak George Washington yang punya visi untuk membangun sebuah bangsa yang bersatu dan bisa merdeka dari berbagai pengaruh luar, gitu. Nah, akhirnya dia mendisiplinkan diri untuk merekrut, ya, belajar untuk merekrut para tentara revolusioner, gitu, ya, sehingga kemudian bisa mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya lah. Nah, kemudian ada contoh lagi Florence Nightingale yang, ya, dikatakan sebagai pendiri dari dunia keperawatan modern, gitu, ya. Nah, itu menggunakan hampir seluruh, ya, masa dewasanya untuk memperbaiki kualitas dari keperawatan di rumah sakit militer, gitu. Nah, begitu juga dia mengambil contoh mungkin satu lagi saya sebutkan sini, ya, Pak Mahatma Gandhi yang berhasil mengantarkan India, ya, untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, meskipun beliau sendiri tidak punya posisi formal, gitu, tapi beliau punya kemampuan menggerakkan orang, menginspirasi, menciptakan perubahan. Nah, akhirnya kemudian membuat India akhirnya menjadi negara yang berdaulat itu. Gitu. Belum lagi di sini lagi ada contoh lain, yang Margaret Thatcher sama Nelson Mandela. Nah, tetapi menariknya Pak Kofi bilang, ya, jadi bahwa vision, disiplin, sama passion itu, ya,
itu juga ada loh. Ya, ada di orang-orang yang bisa menggerakkan dunia, tetapi dalam konteks yang negatif ya. Misalnya dia katakan sebagai, kalau kita lihat Hitler misalnya, nah ini Adolf Hitler itu punya visi ya tentang dunia yang dia bayangkan gitu ya. Kemudian dia punya disiplin yang luar biasa ya untuk membuat sebuah pergerakan dan akhirnya menjadi pemimpin. Dan dia punya passion gitu ya, jadi di sini dikutip ya perkataan Adolf Hitler ya, once I really am in power, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews. Wah, jadi luar biasa nih. Jadi kalau cuman mengandalkan kepada 3 hal itu saja, ya ada 2 kemungkinan ya, kita akan ketemu orang-orang yang positif, yang baik, berdampak positif, seperti tokoh-tokoh yang disebutkan di awal tadi. Tapi di sisi lain ya, tokoh-tokoh seperti Hitler juga punya hal itu. Maka dari itu ada satu lagi ekspresi dari voice ini yang sangat penting, yaitu ekspresi dari sisi spiritual atau conscience. Maka pembeda dari misalnya tokoh-tokoh yang disebutkan di awal dengan tokoh-tokoh seperti Adolf Hitler adalah adanya hati nurani gitu ya, moral authority yang membuat formal authority menjadi bisa bermanfaat. Karena orang-orang yang tidak punya otoritas moral ya, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan banyak orang gitu. Nah, sehingga kata for good means that it lives and also that it lasts. Jadi kata misalnya ya, kalau di Indonesia kita lihat orang-orang yang mengatakan bahwa demi sebaik-baiknya kepentingan rakyat, nah misalnya gitu ya, itu kan kalimat yang netral sebenarnya. Nah, bagi orang yang tidak punya kompas moral ya, rakyat itu bisa jadi adalah golongannya sendiri, keluarganya sendiri, teman-temannya sendiri. At the end dia korupsi misalnya begitu. Tetapi orang-orang yang punya kompas moral ya, punya otoritas moral akan menggunakan kata kepentingan rakyat itu sebagai kepentingan rakyat banyak ya, kepentingan rakyat yang sekarang dan yang masa datang misalnya gitu. Jadi bukan cuma good dalam arti dia menguntungkan, tetapi juga menguntungkan bagi banyak orang dan jangka panjang gitu. Nah, kita akan coba masuk lebih dalam ya ke masing-masing ekspresi ini. Jadi pertama kita bahas soal vision ya. Jadi tadi udah sempat kita singgung bahwa visi itu adalah melihat ya kondisi di masa depan dengan mata pikiran ya. Nah, jadi otomatis dia perlu kemampuan imajinasi gitu ya. Karena nah ini di sini ada titik persambungan dengan Seven Habits, yang habit yang kedua, Begin with the End in Mind, yaitu beliau menyebutkan prinsip bahwa segala hal itu diciptakan setidaknya 2 kali. Pertama secara mental, baru kedua secara fisik. Jadi dikatakan visi atau the first creation itu is the beginning of the process of reinventing oneself or of an organization reinventing itself. Jadi visi yang menggunakan imajinasi ini adalah sesuatu yang merupakan langkah pertama ya untuk membongkar, mendesain ulang ya diri kita sendiri maupun organisasi tempat kita berada gitu. Jadi visi ini bukan sekedar fantasi ya, tetapi betul-betul sungguh-sungguh dicari, direnungkan, dipikirkan apa sih yang mungkin bagi organisasi kita. Organisasi kita ini udah sekian lama berdiri, dengan segala track record yang kita punya, dengan pencapaian kita punya sekarang, ini mungkin jadi apa lagi sih? Nah, jadi ini kan tentu sebuah pemikiran yang perlu sangat mendalam ya, dan gak ngasal gitu ya. Begitu juga dengan diri kita sendiri ya. Saya itu ya hidup sudah sampai masa sekarang, ini pencapaian yang saya punya. Pertanyaannya ya, seandainya saya masih dikasih hidup, pertanyaannya kehidupan seperti apa yang mungkin saya jalani, kontribusi seperti apa yang mungkin bisa saya berikan gitu. Nah, itu implementasi ya dari visi ini. Ya tentu saja ini belum jadi realitas ya, karena dia harus dibawa ke dalam ruang dunia nyata. Tetapi yang akan sumber daya yang akan dibawa ke ruang dunia nyata itu jelas memerlukan imajinasi dulu, memerlukan ide dulu gitu ya. Nah, Pak Stephen Covey itu mengutip William James gitu, yang mengatakan bahwa most people, kebanyakan orang itu live in a very restricted circle of their potential being. Jadi orang itu seringkali hidup dalam
batasan yang sangat mengikat ya tentang potensi yang dia sebenarnya mungkin miliki gitu. Ya. We all have reservoirs of energy and genius to draw upon of which we do not dream. Jadi sangat mungkin kita tuh punya cadangan energi ya, punya cadangan kejeniusan yang bisa diwujudkan. Cuman karena nggak pernah dimimpikan, nggak pernah dibayangkan, nggak pernah diimajinasikan, nggak pernah divisikan, maka ya nggak kejadian gitu. Nah, ada satu kisah menarik di sini tentang seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Ya, usianya ya nggak muda tetapi nggak tua juga, masih 46 tahun gitu ya. Nah, kehilangan suaminya ini membuat dia tentu saja cukup terpukul lah ya, itu kita pahami begitu. Nah, tetapi menariknya dia tidak berhenti ya di keterpurukan itu. Dia kemudian bertanya, kira-kira Tuhan tuh mau apa sih dengan kondisi saya ini ya? Atau kira-kira si suami saya kalau masih hidup tuh berharap saya kayak gimana sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya merenung, kemudian mencoba menyelami apa yang dia suka, apa yang dia bisa, apa yang mungkin dia lakukan. Lalu dia membuat sebuah visi. Jadi dia membayangkan misalnya dirinya itu adalah orang yang memang kenyataannya suka ngajar. Bisa nggak ya saya jadi pengajar? Oh, berarti saya konsekuensinya nanti harus ngambil pendidikan lanjutan ya supaya bisa punya lisensi mengajar misalnya gitu. Kemudian ngajarnya ngajar apa dan di mana ya? Nah, ini kebetulan dia dan suaminya ini mungkin kalau di Amerika tuh beda ras gitu ya, kulit hitam, kulit putih begitu. Terus dia bilang perkawinan kami ini kan sebenarnya ya contoh nyata ya dari perkawinan beda ras yang berhasil, dan itu yang pengen dipromot gitu ya. Sehingga kemudian dia menemukan tuh dia bisa mengajar di sebuah college yang memang didirikan untuk mempromosikan hal itu gitu kan. Intinya singkat cerita kemudian dia ya visi itu kemudian membuat dia memulai langkah-langkah mengambil pendidikan lanjutan ya, kemudian mengambil inisiatif untuk menawarkan ya kemampuannya supaya bisa mengajar. Dan kenyataannya dia kemudian mengatakan now my life is good ya. Ini singkat cerita gitu ya. Sehingga dia bilang saya bisa melihat bahwa suami saya tersenyum kepada saya, bahwa saya itu akhirnya tetap mungkin malah tetap bisa berfungsi optimal, berkontribusi bahkan mungkin lebih lagi ya dengan kematian sang suaminya gitu. Nah, kemudian ini di summary lah oleh Pak Stephen Covey dengan mengutip sebuah kalimat dari Pak Albert Einstein yang tentu saja ini cukup terkenal ya, imagination is more important than knowledge. Jadi kenapa demikian? Karena memori atau knowledge yang kita miliki itu kan masa lalu ya, batasannya ada jelas gitu, ini ilmu dari masa lalu. Nah, sains itu kan sesuatu yang berbasis data, sehingga ya tentu saja berbasis pada masa lalu. Sementara visi itu masa depan ya, tidak ada batasannya, sehingga visi itu bisa lebih besar daripada sejarah ya, lebih besar daripada bagasi gembolan yang kita bawa gitu ya. Nah, dan jauh lebih besar daripada berbagai rasa sakit yang mungkin pernah kita alami gitu. Jadi ini Albert Einstein yang ngomong begini, karena kalau kita lihat kan ya, kisahnya Pak Einstein juga kisah tentang visi ya. Saya pernah nonton serial Genius gitu ya yang di National Geographic mengisahkan perjalanan hidupnya Albert Einstein. Itu memang dikisahkan dia sangat ya banyak mengeksersis imajinasinya, dan itulah yang membuat dia kemudian bisa menemukan rumusan-rumusan yang revolusioner gitu, rumusan-rumusan yang merupakan ya antitesis dari teori-teori fisika yang sudah ada sebelumnya. Bukan berarti pengetahuan tidak penting ya, tetapi pada saat kita punya pengetahuan, atau pada saat banyak orang ya, apalagi di zaman sekarang banyak orang punya pengetahuan, maka pengetahuan saja tidak menjadi sebuah competitive advantage ya, nggak jadi keunggulan gitu. Yang jadi keunggulan adalah kita mau apa dengan pengetahuan itu, atau pengetahuan itu mau kita apain lebih lanjut. Nah, itu yang disebut sebagai visi gitu. Nah, ada kutipan yang lain lagi nih dari Pak Einstein. Jadi suatu kali Pak Einstein ditanya ya, seandainya Anda bertemu dengan Tuhan Anda mau nanya apa ya. Ada jawaban yang menarik. Jadi dia bilang bahwa kayaknya saya mau nanya ya gimana sih
alam semesta itu dimulai. Nah, kenapa saya mau nanya itu ya karena setelah alam semesta dimulai, sisanya kan hanyalah matematika katanya. Tapi titik awalnya itu yang saya penasaran. Nah, tetapi habis jawab begitu, Pak Einstein kemudian berpikir sejenak ya. Kemudian dipikir enggak, saya mau nanya hal yang berbeda. Kayaknya saya bakalan nanya kenapa alam semesta ini diciptakan. Nah, kok pertanyaannya ganti begini, dibilang katanya ya karena kalau saya dapat jawaban itu maka saya akan tahu apa makna dari hidup saya. Wah, ini sebuah imajinasi yang luar biasa ya saya pikir ya. Gitu. Nah, maka Pak Kofi kemudian bilang di sini bahwa merumuskan sebuah visi jelas membutuhkan ya kalau di Seven Habits itu habit yang pertama be proaktif yang isinya adalah salah satunya tentang kesadaran diri ya. Sadar saya itu siapa, sadar saya itu punya apa, sadar saya itu senang dengan apa dan sadar saya itu ya bisa melakukan apa gitu. Nah, ada kutipan lain yang juga menarik ya. Ini dari storyteller katanya Sir Lawrence van der Post ya. Beliau bilang bahwa without vision we all suffer from an insufficiency of data. We look at life myopically, that is through our own lens, our own world. Vision enables us to transcend our autobiography, our past to rise above our memory. This is particularly practical in human relationship and creates a magnanimity of spirit toward others. Ini nohok banget ya. Jadi Sir Lawrence ini bilang bahwa kalau nggak punya visi maka kita akan selalu terjebak pada situasi kekurangan data ya. Kenyataannya kan begitu ya. Situasi ketika video ini dibuat ya pada saat pandemi COVID-19 gitu. Ini situasi yang jelas nggak ada data yang cukup ya dari masa lalu untuk mengatasi situasi ini. Jadi kita perlu bikin sebuah visi gitu ya. Jadi momen-momen setahunan lebih ini bagi ya kalau saya ngertinya di dunia bisnis manajemen organisasi ini momentum untuk kita memikirkan ulang bisnis kita mau apa. Betul kita lagi survival mode itu iya. Cari segala cara lah yang bisa untuk tetap bisa punya penghasilan. Untuk bisa hidup supaya nggak perlu PHK misalnya. Tetapi ini juga momentumnya. Kita lagi slow down untuk berpikir nanti setelah ini berarti kita mau memperbaiki meningkatkan organisasi kita seperti apa gitu. Nah karena kalau nggak begitu ya kita akan terus-terusan terjebak di situasi yang mirip-mirip ya. Kan krisis itu tidak hanya terjadi sekarang ya. Krisis terjadi bisa kapan aja gitu ya. Situasi misalnya ya tiba-tiba ya setahun ini banyak bisnisnya tutup itu kan ya tahun ini kelihatan lebih cepat, tetapi tahun-tahun sebelumnya banyak organisasi yang udah tutup sebenarnya tergerus oleh teknologi ya, oleh situasi VUCA misalnya. Nah, so ini adalah momentum untuk menggunakan visi itu. Nah, karena visi adalah ekspresi dari imajinasi kita, maka kita jadi jadi nggak terkungkung ya di keterbatasan data yang kita punya gitu. Nah, yang menarik adalah Pak Kofi menambahkan lagi bahwa itu tadi visi bicara soal diri kita lah atau organisasi tempat kita berada. Kita mau punya visi seperti apa. Tapi di sisi lain Pak Kofi juga bilang bahwa yang paling penting adalah kita juga perlu melatih kemampuan untuk punya visi tentang orang lain ya, atau cara pandang kita tentang orang lain. Nah, what we see in other people, their unseen potential. Jadi apa sih potensi yang kita lihat di orang lain yang dia sendiri bahkan belum melihatnya, dan kita bisa membayangkan nanti jadinya kayak gimana gitu. Nah ini menarik karena Pak Stephen Covey pernah punya pengalaman. Jadi dia tuh satu kali pernah dalam perjalanan gitu ya ketemu sama anak muda yang ya anak muda ini punya kehidupan sebelumnya tuh sangat kacau lah ya kena drug addict dan segala macamnya. Nah tapi kemudian obrolan dengan Pak Covey itu mengerucut ya kepada mungkin ya saya mengimajinasikannya itu ada obrolan atau pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Pak Covey ke anak muda ini
yang memicu dia untuk punya visi. Jadi dia, singkat cerita, dia udah tobat, udah sembuh, tetapi nggak tahu mau ngapain dengan hidupnya gitulah. Nah, obrolan itu membuka ya cakrawala dia tentang visi. Nah, singkat cerita ya, 20 tahun kemudian, jadi Pak Kofi itu ketemu satu momentum di mana dia punya kenalan yang juga kenalannya si anak ini. Jadi anak ini tentu saja sudah 20 tahun, udah lebih dewasa. Terus diajak ngobrol. Nah, si anak ini kemudian cerita, udah nggak ada anak lagi ya. Dia cerita bahwa you have no idea how that 1 hour impacted my life. Jadi satu momen ngobrol sama Pak Stephen Covey itu betul-betul mengubah hidup saya. Dia bilang gini. Nah, orangnya bilang begini, you have no idea how that 1 hour impacted my life. Jadi Anda nggak tahu lah ya bagaimana 1 jam ngobrol sama Pak Stephen Covey itu betul-betul mengubah diri saya, karena saya di apa istilahnya, dikomunikasikan ya sebagai orang yang punya potensial ya, yang punya potensi yang saya sendiri nggak pernah bayangin itu mungkin gitu. Nah, ternyata pikiran itu nancep banget di pikiran saya, dan itu menciptakan perubahan besar lah. Nah, momentum ini kalau saya coba renungkan ya, kan sebenarnya momentum yang sangat mungkin tiap hari kita alami ya. Kita ketemu orang, temen atau mungkin siapapun gitu ya, yang ngobrol sama kita gitu ya, yang sebenarnya obrolan itu kayaknya sederhana, tetapi kalau kita latihan ya, berlatih untuk melihat potensi orang, maka obrolan sederhana itu kadang-kadang memicu imajinasi kita. Dan kalau imajinasi kita itu kemudian kita ucapkan, kita nggak pernah tahu ya, ucapan itu akan menetap di pikiran dan hati seseorang dan kemudian memicunya untuk bertumbuh. Jadi saya melihat betul banget ya, bahwa perkataan yang baik itu seperti bibit yang ditanam gitu ya, kemudian bisa tumbuh jadi buahnya bermanfaat banyak orang gitu ya. Padahal yang kita tanam cuma bibit yang sangat kecil, yang bibit itu sendiri nggak bisa dimakan juga gitu ya. Nah, artinya, cuman itu ya, momentum ngobrol sama orang tadi ya, ngobrol untuk mengkomunikasikan visi, itu kan datangnya dari kemampuan kita untuk mengenali potensi. Nah, kemampuan kita mengenali potensi datangnya dari kemampuan kita untuk ya melihat apa yang mungkin dari seseorang. Nah, menariknya ini nggak mudah ya, karena memang orang-orang yang punya fixed mindset ya, melihat orang tuh sebagai hitam putih, melihat orang tuh sebagai ya kalau udah salah ya terus salah gitu ya, itu sulit untuk punya keahlian, kecermatan menatap potensi seseorang dan kemudian mengkomunikasikan itu gitu. Nah, itulah kemudian ya bagian akhir dari bahasan soal visi ini yang Pak Kofi ajak kita untuk memulai mempraktekkan. Dan kalau saya nangkepnya sih, kemampuan kita mengenali potensi dalam diri orang, dalam diri sebuah organisasi, kemudian merumuskan visi, itu juga adalah ekspresi dari kemampuan kita dalam mengenal diri kita dan menyusun visi kita sendiri. Jadi mulainya dari mana ya supaya saya bisa punya kemampuan menyusun visi seperti ini? Ya mulainya dari berlatih ya untuk menyusun visi bagi diri kita sendiri gitu ya. Yang titik awalnya adalah mengenali ya hidden potential yang mungkin belum kita apa-apain atau sudah kita mulai tetapi masih dimulai dengan usaha seadanya gitu. Nah, sampai di sini dulu, kita akan lanjutin di video berikutnya tentang disiplin. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.